Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Pada kali ini kami boleh mendengarkan kembali, kami boleh berkesempatan kembali untuk kami boleh mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang senantiasa boleh menjadi kekuatan baru bagi kami, menjadi peringatan juga bagi kami untuk kami tetap terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ajar kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada kali ini, renungan firman Tuhan bertema tertolak namun terpilih. Diambil dari Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama sampai dengan 11 tentang Yeftah, Hakim Yeftah. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Singkat cerita bahwa Yeftah itu terlahir menyandang status sebagai anak haram, ya, hasil dari hubungan perzinahan dari ayahnya Gilead bersama seorang wanita pelacur. Tidak ada seorang pun yang ingin terlahir dengan menyandang status sebagai anak haram. Namun begitulah kenyataan pahit yang harus diterima oleh Yeftah. Luka batin yang Yeftah alami, apalagi saat dia menjelang dewasa, adik-adiknya sudah lahir dan sudah juga bertumbuh dewasa. Dia diusir dari rumah, dari sebuah lingkungan yang sangat dekat, dari suatu komunitas yang notabene itu adalah keluarganya sendiri. Karena dianggap sebagai anak haram, dan seorang anak haram sama sekali tidak memiliki hak apapun tentang warisan di dalam keluarga mereka. Ia diusir dalam keadaan terluka batinnya. Nah, hal inilah yang dapat mengakibatkan seseorang yang terluka batin dapat melakukan segala hal dan cenderung melakukan hal-hal yang negatif atau yang tidak baik. Ciri-ciri orang yang mengalami luka batin adalah ada kemarahan, ada sakit hati, ada kebencian, ada dendam. Apa yang diperbuatnya semata adalah yang kurang baik. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Yeftah untuk menghalalkan segala cara hanya demi untuk menyatakan siapa saya. Eksistensi dirinya dia ingin tonjolkan, tetapi dengan cara yang kurang baik. Dan Yeftah kemudian masuk ke dalam suatu komunitas yang semua orang ada di situ adalah orang-orang yang berdosa. Masuk ke dalam suatu zona dosa, ke dalam suatu kelompok yang memang biasa melakukan dosa. Dan Yeftah di sana menjadi kepala dari perampok, dan dia menjadi kepala perampok. Manusia memang sangat mudah ketika menolak orang lain dan tanpa dipikirkan apakah orang itu memiliki luka batinkah, bencikah, sakit hatikah. Manusia akan dengan mudah menolak orang lain. Tetapi tidak dengan Yesus, tidak dengan Tuhan kita. Dalam Yohanes 6 ayat yang ke-38 dan ke-39 berkata, "Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Tuhan Yesus tidak pernah melupakan kita, puji Tuhan.
Dia tidak ingin kita menjadi orang yang terhilang. Saat kita kembali kepada Yesus, maka tangan Yesus akan tetap selalu terbuka untuk menyambut kita. Hati-hatilah dan bijaksanalah dalam menyikapi sebuah penolakan. Penolakan bisa kita dapati di mana saja dan kapan saja. Tuhan Yesus sendiri pun ditolak di suatu lingkungannya sendiri. Yesus pun ditolak. Memang Yefta sudah melakukan hal yang tidak baik di dalam kehidupannya selama dia memiliki kepahitan dalam hidupnya. Namun di satu sisi, dia tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia tetap menjaga hubungan yang intim dengan Allah Bapa. Di dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-11b, Yefta membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Nah, inilah titik balik kunci keberhasilan hidup Yefta. Tuhan kita sungguh amat heran dan amat baik. Sekalipun Yefta orang sudah kenal, dia sudah melakukan hal-hal yang kurang baik. Namun ketika kembali kita datang kepada Yesus, sekali lagi bahwa tangan Yesus selalu terbuka untuk menerima kita. 6 tahun Yefta dipakai Tuhan sebagai hakim yang memimpin bangsa Israel pada saat itu. Bagi kita, Tuhan punya rencana dan rancangan yang berbeda-beda, yang kita tidak pernah tahu, tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kadang kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun dunia menolak, tetapi sekali lagi Tuhan Yesus tidak pernah menolak kita. Ya. Kisah Yefta ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa di dalam keadaan apapun, jangan pernah undur dari Tuhan. Dan tetap milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Yeremia 17 ayat yang ke-7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah ketika kita sudah punya Yesus, sekalipun kita harus tertolak, tetapi sekali lagi bahwa kita punya Allah yang tidak pernah menolak kita. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur berterima kasih kalau pada hari ini lagi kami boleh mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dari kisah Yefta, ada penolakan, ada sesuatu yang tidak mungkin mengenakan yang Yefta terima. Mungkin kami juga harus mengalami penolakan di dalam hidup kami. Tetapi kami punya Allah yang senantiasa selalu terbuka menerima kami, apapun kesalahan kami. Ketika kami mau berbalik kepada Tuhan, dosamu merah seperti kirmisi pun Tuhan akan sanggup putihkan semua. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan peralaskan doa sembahyang kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat. Haleluya, puji Tuhan.